Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf buat teman-teman atau sahabat kita Kris, subscriber Dokter Kris. Mohon maaf saya jarang up video ya. Nah, kita nge-review beberapa pusaka atau keris tombak, yaitu tombak totok. Totok kalau bahasa Jawa itu baru atau totokan, nanti itu mulai dari yang baru. Jadi kalau umpamanya ini prajurit atau prajurit ini filosofinya enggak, ini kalau buat perang zaman dulu ini, kalau prajurit ini prajurit yang baru. Jadi prajurit atau prajurit yang buat perang awal ada tingkatan. Ya, ini yang prajurit yang pertama mau masuk atau mau masuk militer atau mau perang, ini tombaknya nih, tombak totok. Tombak totok. Ya, seperti ini tombaknya sederhana. Nah, ini namanya tombak totok. Kalau dari filosofi, ini biasanya nih kalau orang Jawa ini buat rumah, pagar rumah atau buat mageri rumah, yaitu tombak totok. Jadi bahasa Jawanya totok itu kan baru itu. Bangun rumah yang baru itu biasanya itu memakai totok. Totok dan ubur ampen atau ucok bakal. Biasanya gini, ini diumpamakan sebidang tanah ya. Ini tanahnya, ini anggap aja ini 6 kali 12. Nah, ini gini. Nah, kita ambil yang tengahnya. Nah, ini tanahnya, ini umpama saja ya. Nah, ini totoknya ini nanti di pandem di sini ya. Saya juga gitu, itu pakai aluran Jawa ya. Mbah saya memang biasanya tuh memang totok kalau mau bangun rumah itu. Nah, ini rumahnya jadi ben Jawanya ben adem. Ya. Ayam. Nah, ini totok. Berarti ini pas di tengah. Pas di tengah, dan nanti ada ubur ampennya. Nanti saya buat video khusus ubur ampen atau cara membangun rumah, gitu. Cara ubur ampen atau cok bakal apa saja yang diperlukan untuk membangun rumah. Jadi rumah itu maksudnya itu ada aturan nih. Syarat-syaratnya, yaitu enggak semua itu langsung bangun rumah terus dikasih botol semen, terus atapnya dari ucok bakal, terus nanti ada lagi atap, kan pasti ada selamatannya. Dan nanti ada ruangan-ruangan itu ada tata caranya, yaitu sumbernya di sebelah mana, kamar anak mana, terus kamar istri mana, kamar istri kedua mana. Oh, maksudnya kalau ada istri dua, kalau satu cuma satu. Gitu, makanya ada tata caranya. Besok kalau ada waktu saya akan membuat video bagaimana cara tata cara sekalian bangun rumah. Tata cara membangun rumah dengan ini jenenge apa ya jenenge? Sajennya, syaratnya itu dengan totok atau ubur ampen dan sebagainya. Jadi tata caranya ada sendiri. Kita mau ngebur sumber di sebelah mana, terus anak nomor 1 sebelah mana, anak 2 nomor mana, istri mana, itu maksudnya istri yang pertama, kedua, ketiga kalau ada. Kalau nggak ada ya cuma satu. Amin. Ya gitu teman-teman. Oke, ini filosofinya tombak totok. Ini memang totok ini ya. Totok ini memang dari leluhur saya, ini memang buat perang ya. Cerita-cerita dari mbah saya memang khusus perang. Jadi ini totok ini kan bahasanya bahasa Jawa itu tok-tok. Nah, kalau totok itu kan mulai totokan. Ini totok kan bacanya kan notok. Jadi mari notok itu mulai yang baru. Jadi istilahnya ini totok ini baru awal. Jadi kalau dibuat perang ini memang untuk prajurit yang baru masuk. Jadi barusan mau militer tuh, istilahnya militer dari sini ya. Memang biasanya tuh buat perang itu ya? Perangnya ini tombaknya tombak totok. Kecuali kalau tombak kayak gini, Amit. Ini bisa dulu. Kalau perang mulut tombak apa itu? Beda kalau tombak seperti ini, tombak rontek ya. Ini memang tombak perang, cuma ini keraton ya. Ada dognya. Ada dognya. Ini M4. Nah, ini tahunnya
1862, registrasinya 245. Nah, ini memang tombak keraton. Jadi tombak totok ya. Nah, kalau sudah kalau udah ada tombak totok, nanti yang kedua nih anu tombak bliring lanang bliring wadon. Nah, ini bliring wadon. Nah, ini. Bedanya apa? Bliring. Kalau bliring lanang itu ada gini. Ada ini kayak tinjal atau sungu nih. Corone ini nek bliring anu nih. Gininya. Oh, pati lele. Nah, ini ada ini dekatnya nih. Lah, ini. Oh, kalau wadon enggak ya? Wadon enggak ada. Biasanya wadon tuh anu bentuknya itu gini, bebek ya. Jenengan perempuan kadang yang besar kalau udah tua ini. Kalau lanang loh, lu ganteng gitu. Dan itu kecil tapi ganteng ya. Kalau Mbak Toto biasa tombak bliring wadon itu biasanya gini. Gedebel ya. Ya ini bosone jamane gedebel lah gini. Memang kalau buat ini ya, kalau tombak bliring wadon memang syarat ya untuk dari simbol rumah tangga. Simbol rumah tangga yaitu antara bliring lanang dan bliring wadon. Biasanya dulu itu memang enggak harus ada tapi perlu ada. Oh, perlu ada. Nanti buat jadi kalau kita nikah ya, biasanya pernikahan itu memang gawanan itu kayak wong Jawa pating syarat-syarat itu banyak sekali. Makanya ini memang ada bliring lanang bliring wadon dan yang tengah itu biasanya payung. Jadi buat mayungi antara laki dan istri biar keluarga itu sakinah mawaddah warahmah. Kalau bisa kalau bisa memang ini memang untuk rumah tangga biar enggak wajib ya. Tapi sebaiknya punya. Ini saya kan memang punya. Punya berapa sebenarnya? Yang bliring wadon ini loh punya berapa? Wadonnya ada banyak. Sebenarnya kalau wadon tuh lebih banyak ya daripada bliring lanang. Makanya saya wadon tuh banyak. Kalau bliring lanang ini ngumpulin bliring lanang bliring wadon ini susah. Tapi kan iya, kan kemarin nyarinya yang sulit yang lanangnya apa yang wadonnya? Lanangnya sulit. Kalau bliring lanang tuh lebih sulit. Makanya filosofi orang Jawa tuh lanang lek rabi wedok akeh tuh gak masalah. Makanya penak golek ada bliring wadon. Makanya gitu. Ya ini bliring lanang bliring wadon. Satu aja bliring wadonnya satu, bliring lanang satu. Kedua. Dua jangan bahaya lah ini. Nah. Ya cukup ya. Nah. Terus yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini kan enggak, ini kalau sudah berumah tangga itu kan pasti punya usaha itu. Agamanya apa? Lah ini nanti. Kalau bisa nih pusakanya nih kuntul ngangkrak sama banyak angkrem. Nah, iki jeneng iki nama-nama kewan. Lah makane gini, Mas. Pusaka-pusaka yang ya memang pusaka itu asli Indonesia ya. Memang tuh terilhami namanya itu kewan. Tahu hewan fauna, flora itu nama hewan-hewan itu dan memang negara kita negara agraris ya. Jadi leluhur kita tuh udah paham. Jadi makanya kalau nama-nama dapur pamor itu memang identik dengan nama-nama yaitu yang ada di negara-negara agraris. Contohnya kebu lajer. Nah ini contohnya ya kebu lajer. Lah ini memang kebu lajer. Itu pamor apa itu? Pamor ini konisen ya, tambal. Nah, nanti saya video terakhir nanti saya kasih videonya yang ada saya review hari ini. Nah, terus ada singo. Ada singo juga kan. Nah, ada yang pamor ombak segoro, maka di Ilhami itu negara-negara agraris. Banyak angkrem biasanya ada dua ya, banyak angkrem. Ada yang seperti ini, ada yang lo kayak ini gini. kalau ini jenisnya lo. Ini juga ini gimana? Nah, ini juga banyak angkrem. Ya, tapi ini kok lurus, ini kok gini, ini apa? Maksudnya bedanya apa? Enggak ada, ini banyak angkrem. Hanya jenisnya aja. Jenisnya. Biasanya itu ada pamor kayak seperti ini, pusar bumi. Nah ini filosofinya gini. Kalau kita membangun usaha ya, yang ini banyak angkrem, yang ini kuntul ngangklak.
kuntul ngelangak. Ngelangak. Kuntul ngelangak. Yang banyak angkrem ini filosofinya ini untuk ngengkremi. Terus. Jadi duitnya iki ben ngangkrem. Jadi awak dhewe iki arep dijak karaoke iki. Mas ayo karaoke. Ayo udah. Nek banyak angkrem iki, duh, aku di banyak angkrem ndek omah jene. Saya banyak angkreme bojone. Lah enggak banyak angkrem-angkremi po. Biar istilahnya ben irit lah duitnya. Oh, Pengaturan iya. dana ya ta. Jadi Enggak, maksudnya enggak takutnya menghambur-hamburkan nah, uang. takutnya itu nanti mikirnya kan bojone di baratnya banyak angkrem. Enggak. Gitu. Ini memang untuk biar enggak menghamburkan uang ya. Kalau dijak Benar, karaoke benar. jadi biasanya gagal terus. Saya pernah ya, dijak karaoke gagal terus. Ini po. Wedi soalnya. Ada bayangan ini ke sini. Lah ini banyak angkrem ini. Yang kedua itu kuntul ngangak. Kuntul ngangak tuh hewan ya, kak bangau. Kalau nggak tahu kuntul itu bangau. Kalau dia itu biasanya sama Pak Tani putih-putih biasanya di desa itu. Nah, Itu banyak pi. Kuwi bangau, banyak angkrem itu bangau. Tapi kalau Pak Sing Tani biasa Putih-putih itu banyak banyak bebek. Dudu sing manuk diomongi yang burung itu nah petani dari sawah. Nah, itu maksudnya kan yang bawa bukan Pak Tani, itu datang sendiri. lah ya datang sendiri lah ini namanya kuntul ngelangak itu bukan telur burung puyuh itu bukan. enggak putih itu loh bango wes gue tak kayak fotonya lah gak ngerti nak pinggir kan bango lah bango ngelangak itu doa. Benar doa ke atas agar kita mendapatkan gitu loh. ngelangak itu makanya kita berdoa agar kita diberi kerezekian, diberi kemudahan untuk mendapat rezeki. Namanya itu lah ini memang ini banyak ini obah ya mama. Ya ini bedanya kuntul ngangak sama banyak angkrem. Kalau banyak angkrem itu ini agak melebar. Ininya agak Lah, besar. agak besar. Ini mungkin besar cuma ini kan enggak melebar gini. Oh, jadi ini lebih ke atas gini. Dan looknya gini, ngelangak. Kalau berdoa menghadap ke atas. Lebih ke atas. Iya, ini. Nah, inilah bedanya. Memang ini kan nama-nama banyak terus bangun itu memang ada kehidupan sehari-hari. Makanya ada di kehidupan sehari-hari. Seorang empu itu memang membuat pusaka itu udah diilhami ya dari kebutuhan atau negara-negara seperti pertanian atau kelautan dan perkebunan. Contohnya gini, dulu saya pernah diceritakan ini pusakanya contohnya Pak Tani seperti ini ya. Nah ini nelayan zaman dulu ini. Nah ini kalau buat ini apa dibuat apa ya? Buat ikan. Ini langsung lep loh. Oh ini buat ikan. Buat ikan ini buat perikanan. Kalau sekarang ini tajam ya? Tajam. Ini kalau sekarang nih kelautan ya. Oh kelautan. Nah, bajak laut gitu harus juga punya. nelayan lah, nelayan seperti inilah. Seperti ini. Ya ini lah. Ini ya bisa ini yang buat ya empu dulu ini lah. Jangan sampai leher yang di sini ya. Iya memang buat ikan nih. Kalau ikan maksudnya kalau manusia yuk. Ini berburu ya. Buat berburu bisa tapi ini dulu ini buat memang buat kalau ikan besar langsung serap ini atau buat buruan babi atau pokoknya di hutan atau di laut bisa ini. Nah, terus seperti ini. Nah, ini nanggolo. Ini memang buat kalau ini nanggolo ini memang buat berburu ya, berburu di laut atau di darat bisa. Nah, buat ikan juga itu. Ya terserah nanti berburu apa yang diburu. Terus ini Pak Tani ini seperti ini. Ini memang ada seorang. Kalau Pak Tani pakai ini. Ya. Tapi kok di kamar ada kayak gini? Iya, buat jaga-jaga. Lah memang kalau seorang empu memang memprioritaskan tidak pernah ini info aja. Ini memang leluhur saya dari cerita leluhur saya. Memang tidak akan meninggalkan peralatan cocok tanam. Seperti cangkul, arit seperti ini. Terus ya seperti ini peralatan itu. Memang kalau seorang empu memang mayoritas ya tidak meninggalkan itu peralatan pertanian. Jadi memang itu dari dulu memang dia paham betul
kalau dia hidup itu memang dari situ, dari Iya, negara agraris, soalnya kan- pertanian, perkebunan ya atau kelautan. Memang ada dulu cerita seperti ini. Ada seorang raja, ini dari cerita leluhur saya. Maka saya kalau mau tidur tuh ceritanya tuh enggak Aku nggak tahu mau ceritanya Bi. Ya kalau saya kalau tidur tuh memang saya senang diceritakan sejarah daripada sejarah Kancil Nolong Timun itu. Tapi saya memang lebih senangnya itu diceritakan itu, saya ingat betul nenek saya tuh diceritakan tuh sejarah keris-keris seperti ini. Jadi dulu pernah ada seorang raja atau seorang petinggi yang memesan keris kepada empu. Seorang empu. Dia raja itu datang langsung sama sama pengawalan empu sama bikin keris ini. Lah di tengah-tengah penempaan ada seorang petani petani yang ingin membetulkan cangkulnya untuk ke sawah. Nah, jadi di sana itu si petani itu menunggu sampai selesainya, maunya itu sampai selesainya keris ya. Tapi pesanan raja di tengah-tengah itu sang raja itu paham betul dan disuruhlah si petani itu untuk mayoritaskan untuk maksudnya agar si empunya enggak, si rajanya itu bilang sudah stop dulu keris itu. Tapi kan bilangnya ke empu. Ke empunya itu nanti tolong bapak itu mungkin lebih penting, karena di sang raja itu paham betul bahwa kalau nggak ada petani itu rakyatnya tuh mau makan apa. Iya, jadi buat peralatan, makanya seorang empu itu tidak akan meninggalkan pembuatan peralatan pertanian ya, atau pertanian, perkebunan atau nelayan atau yang di laut itu memang tidak akan meninggalkan dari apa namanya itu ya, wanti-wanti dari leluhur diturunkan bahwa kamu kalau seorang empu nanti jangan lupa kamu itu jangan meninggalkan pandai ya untuk membuat arit, terus cangkul, terus sebir peralatan seperti ini, nanggolo itu memang dari dulu memang diwanti-wanti agar terus diperbuat, karena kalau tidak ada nelayan atau petani itu nanti memang rakyat tuh nggak bisa makan. Lah ya makanya itu. Dan paham betul seorang raja itu memayoritaskan atau memprioritaskan seorang petani itu agar dia membuat cangkul dulu atau membetulkan dulu daripada membuat keris pesanannya. Jadi itulah itu cerita yang saya dari turun temurun. Mulai sekarang aku ya cerita nono coba. Lah terus ikon tidak mang. Ini. Kok keris banyak angkrem. Nah itu kan tadi pusaka totok sudah ya. Totok sudah, terus bliring lanang, bliring wadon, terus kuntul ngelangak sama banyak angkrem. Itu kan dasar ya, itu pusaka dasar. Kita belajar pusaka dasar dulu, jangan langsung yang untuk kebutuhan atau istilahnya keluarga dulu. Jadi membangun semua itu dari keluarga kecil dulu, nanti baru besar. Jadi ini yang pusaka tombak. Kalau yang kerisnya itu ya biasa ya, itu yang pertama itu ya brojol. Kalau bisa tuh jenengan bisa, kalau pemula ya kan banyak teman-teman yang tanya, Mas pemula itu apa ke pusakanya? Ya saya sarankan yang tadi sebenarnya itu ada 7 pusaka ya, 7 pusaka buat pemula. Yang pertama itu memang totok. Totok itu untuk tombak totok untuk pondasi rumah. Ya, jadi rumah itu dipondasi adem ayem buat rumah. Yang kedua ini nanti kalau sudah berkeluarga itu bliring lanang, bliring wadon. Ini cukup satu aja bliring wadonnya. Cukup satu aja bliring lanang, bliring wadon. Kalau istrinya 2 nggak tahu saya ya. Kalau ini memang cukup, ini simbol dari pernikahan rumah tangga ini ya, bliring lanang, bliring wadon. Terus yang ketiga itu pasti kan kalau rumah tangga itu nanti mempunyai usaha. Ya saya sarankan itu punya ageman itu banyak angkrem kalau sama kuntul ngangklak. Ngutul ngangak yang ini ngangkrem tuh melindungi, kalau yang ini tuh ngangak itu berdoa apa?
berdoa ya agar rezekinya itu tetap dilancarkan. Nah, berarti ya sambil berdoa ya sambil berusaha, oh, jangan iya. berdoa tok. Berdoa tok enggak Obah ya. enggak teko-teko. Nah, yang ini yang tadi yang 5 ya. Udah ada 5 ya. Yang satu totok, terus yang kedua itu biriana biring wadon, terus yang keempat 5 itu kuntul mangga sama banyak angkrem. Nah, yang kedua ini keris yaitu brojol sama tilam. Itu itu 2 pusaka ini memang dapur sejuta umat ya. Pasti orang itu pasti punya dapur brojol itu. Brojol dan tilam upih. Nah, tilam upih lah, tilam upih. Nah, ini yang kerisnya ini brojol seperti ini. Nah, ini brojol dulu nih. Nah, brojol dulu. Makanya kalau memang brojol ini kalau biasanya itu memang di semua itu memang punya mie. Kenapa saya bilang dapur sejuta umat? Karena orang tua dulu pasti memberikan anaknya itu keris brojol. Nah, filosofinya buat apa? Ya membrojolkan masalah. Jadi masalah ini anak masalah itu biar cepat kelar lah. Ya, jadi enggak masalahnya itu enggak numpuk-numpuk lah brojol. Biar cepat selesai. Nah, ini filosofinya bagus ini nih. Filosofi Melati Ronce kan dalam pernikahan ya Mi. Seorang itu pasti ada melatinya. Di ronce-ronce itu simbol melati kembang melati. Melati itu kan di ronce. Ya ini keris ini terilhami dari pamor Melati Ronce itu, yaitu pernikahan itu ada melati ronce itu. Melati itu adalah simbol cinta yang sejati, cinta yang suci. Sama belum masuk ya, cinta yang suci. Makanya di ronce cintanya itu biar gak ambiar. Makanya cinta itu bagaikan ya melati ronce. Yaitu biar rumah tangganya itu mekar, harum. Terus kan gandeng ronce, jadi tidak tercerai-berai lah. Rumah tangganya itu awet gitu. Di ronce jadi aku baru sama ya itu cintanya itu memang di ronce itu biar gak ke orang lain. Jadi simbol cinta yang suci Melati Ronce gitu. Makanya ini emang jarang ya keris Melati Ronce itu memang jarang kita temui dari ini Melati Ronce. Sulit ya? Sulit ini memang ini. Ya. Paling adanya Melati Sinebar. Melati Sinebar. Kalau Melati Sinebar itu ada sendiri. Kalau Melati Sinebar untuk usaha. Nah, ini yang Melati Sinebar ya. Ini buka ini. Lah ini. Lah ini Melati Sinebar, ini enggak ada roncenya ini. Ya. Ini memang kalau nyebar ini khususnya ini buat pengusaha ya, usaha lah. Jadi usaha itu enggak satu. Biar menyebar. Nah itu. Yang kedua itu pusakanya ini, masuk ini. Nah. Apa ini? Iya, ini. Ini tilam upih nih ya, tilam upih. Pamornya ini udan mas. Nah, tiban enggak? Iya udan mas. Iya gitu. Nah, udan mas ini. Udan mas. Jadi hujan itu kan udah bagus ya. Udan mas apalagi hujan mas itu sing pemilik ini mempunyai rezeki yang melimpah itu. Melimpah ya. Dan ya tapi ya tetap obah. Ya, orang Jawa itu obah mesti oleh mamah. Obah mamah pi. Kalau enggak obah ya enggak makan. Ya, obah ya enggak. Lah ini tilam upih ini ya. Nah, ini. Pamornya udan mas. Nah, buat teman-teman yang kemarin tanya pusaka apa mas kalau pemula, yaitu kalau menurut saya pusaka pemula yaitu tadi ada totok, ada beliring lanang, beliring wadon, terus banyak angkrem, kuntul ngangklak, dan yang penting lagi itu 2 pusaka itu keris brojol dan tilam. Mau tilam upih mau tilam sari terserah. Kalau pamor saya usahakan ya buat kerezekian nggak apa-apa, kulit semongko atau bosuta atau udan mas. Ya kebetulan tadi pusaka brojol saya adanya Melati Ronce dan udan mas.
Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Dukung terus channel Dokter Kris. Saya pamit dulu. Salam dari Wong Kediri, warangane Wong Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.